Kan banyak ya suami istri yang mendem lama-lama meledak dan jadi bikin sakit. Berapa banyak saya temui orang-orang yang dapat penyakit di hari tuanya. Mohon maaf ya, stroke, jantung, komplikasi lambung dan segala penyakit. Setelah AA pelajari, ternyata sumber awalnya dari hati. Kesel berlebihan, memendam perasaan yang berlebihan, ujungnya itu dibiarkan merusak ke dalam tubuh kita dan nauzubillah jadi penyakit untuk kita. Bunda, di rumah tangga ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, betul? Tapi di sini ada 3 sikap yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, dengarkan. Belajar jadi istri yang pandai mendengar apa yang suami sampaikan, betul? Baru nanti yang kedua, ibu rasakan. Dengarkan, rasakan. Kalau menurut hati ibu nggak serak, nggak pas, nggak sesuai, maka nanti yang ketiga, sampaikan. Dengarkan, rasakan, sampaikan. Tuh 2, 3. Sampaikan. Bunda denger dulu, rasa dulu. Nanti kalau Bunda ngerasa bahwa kayaknya nggak pas deh, sampaikan kepada suami apa yang jadi perasaan kita. Betul? Jangan terlalu lama memendam rasa yang ingin kita sampaikan. Kalau dipendam jadi penyakit. Kepikiran. Kalau udah kepikiran, khawatirnya mohon maaf, mulailah perasaan berkurang. Betul nggak? Respect lagi nggak ada, nggak mau hormat lagi karena ngerasa suami nggak ngerti perasaan kita. Boleh jadi bukan suami nggak ngerti, karena mungkin kita tidak menyampaikan kepada suami. Mungkin menurut suami mah baik-baik aja kan, kayak nggak ada masalah, toh tiap minggu dia mau aja diajak sama saya. Menurut suami mungkin baik-baik saja, padahal menurut Bunda ternyata nggak serak, nggak baik. Betul? Rumah tangga itu harus saling terbuka. Karena ya mohon maaf, kalau kita memaksakan sesuatu pasti nggak akan bikin kita bahagia. Betul? Berapa banyak di antara Bunda yang masih memendam sesuatu yang ingin disampaikan kepada suami. Ujungnya mohon maaf, khawatir nanti akan meledak di waktu yang akan datang. Kan banyak ya suami istri yang mendem lama-lama meledak dan jadi bikin sakit. Berapa banyak saya temui orang-orang yang dapat penyakit di hari tuanya. Mohon maaf ya, stroke, jantung, komplikasi lambung dan segala penyakit. Setelah AA pelajari, ternyata sumber awalnya dari hati. Kesel berlebihan, memendam perasaan yang berlebihan, ujungnya itu dibiarkan merusak ke dalam tubuh kita dan nauzubillah jadi penyakit untuk kita. Maka urusan hati itu harus benar-benar diperbaiki. Maka di Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga penyakit dalam hati itu menjadi faktor sebab bertambahnya penyakit yang lain. Dengarkan, rasakan, sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga kita diisi dengan kebaikan. Rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Jadi Bunda harus belajar ya, ngobrol dengan suami, bicara dengan suami, agar rumah tangga kita Allah isi dengan kebahagiaan. Tepuk tangan untuk Bunda Holilah yang sudah bertanya. Baik Bunda Holila, 3 hal yang disampaikan oleh Hilman ya Bunda ya, untuk bagaimana agar ibu tidak dosa kepada suami ketika ada perkataan suami yang ibu gak serak. Pertama adalah dengarkan,
rasakan, sampaikan. Alhamdulillah Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ahilman. Semoga bisa membuat ibu lebih lega lagi ya. Baik, itulah yang namanya cinta dalam sebuah rumah tangga. Bukan hanya uang, tapi cinta juga butuh ruang. Masing-masing pasangan juga membutuhkan ruang. Kadang malah ada yang namanya me time ya. Butuh waktu, mungkin dia ingin berdoa kepada Allah, pengen mendekatkan lagi ibadah ya, diberikan ruang agar bisa lebih lapang jalannya rumah tangga, lebih tenang ya, lebih menyenangkan, dan insya Allah bisa terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Astagfirullah. Maaf ya, iya. Ya, setelah tadi boleh kita akreditasi dengan doa, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Duhai Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Duhai Allah yang Maha Penerima taubat, ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Ya Allah, ampuni kesalahan rumah tangga kami. Ya Allah, maafkan kami jika belum jadi suami istri yang baik. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa saling menghargai di rumah tangga, belum bisa saling mengerti di rumah tangga, belum bisa saling mencukupi di rumah tangga, belum bisa saling menghargai di rumah tangga. Ya Allah, jaga rumah tangga kami, rukunkan rumah tangga kami, bimbing rumah tangga kami. Ya Allah, jauhkan rumah tangga kami dari keburukan, jauhkan rumah tangga kami dari orang yang tidak baik. Ya Allah, ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, lembutkan hati suami kami. Jadikan suami kami suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang senantiasa memberi yang terbaik untuk keluarga. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang soleha, istri yang lembut hatinya, istri yang baik akhlaknya, istri yang taat patuh kepada suaminya, istri yang bisa mendampingi suaminya, bukan hanya di dunia, tapi kelak sampai ke surga. Ya Allah, jadikan semua anak cucu keturunan kami soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin.